Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi hari ini, kita bakal bahas beberapa ciri umum dari narsisme supaya kita bisa lihat apa yang kita alami. Atau mungkin ada yang dikenal dalam lingkaran pertemanan kita. Dan ingat ya, kalau menurut kamu ada yang nyambung atau enggak, penting banget buat cari bantuan dari yang profesional. Jangan anggap video ini sebagai cara buat mendiagnosis sendiri atau ngilangin diagnosis yang udah ada. Yang paling penting, temuin ahli yang bisa bantu kasih perawatan yang tepat. Beberapa dari kalian mungkin udah sering mendengar kata narsisme atau menonton konten yang berbau narsisme, kan? Sekarang pertanyaannya, apakah kamu pernah berpikir kalau mungkin kamu juga narsisis? Nah, kita akan bahas lebih dalam soal narsisme, ciri-cirinya, dan cara nentuin kalau kita mungkin juga ngalamin ini. Jadi, mari langsung aja kita mulai. Jadi, ciri pertama orang yang narsis tuh, mereka ngerasa lebih oke dan superioritas dari orang lain. Mereka pikir mereka lebih hebat, lebih cerdas, atau lebih bisa segala macam. Contohnya, kalau misalnya kamu masuk ke rumah orang dan bilang, temboknya kayaknya lebih bagus warnanya biru. Tentu si pemilik rumah dalam hati bisa langsung jadi kesel banget dan bilang, si anjir suka-suka gue lah. Mau gue kasih warna kuning laut juga apa masalahnya buat kamu ngent. Mereka bisa aja langsung nyerocos atau malah cerita-cerita buruk soal kamu ke orang lain. Atau mungkin mereka pura-pura cuekin pencapaian kamu. Pokoknya, mereka bakal terus jaga image kalau mereka lebih oke daripada kamu. Meskipun itu artinya mereka harus ngerendahkan atau ngasih kesan kamu kurang bagus. Sifat berikutnya adalah soal hak. Nah, ini juga bagian dari superioritas. Tapi orang yang cenderung narsis bakal ngerasa punya hak untuk dihormatin, walaupun kadang enggak pantas. Mereka juga bisa merasa punya hak buat minta maaf, padahal mungkin mereka yang salah. Mereka nggak merasa bersalah sama sekali, malah merasa berhak buat naik gaji, dapat posisi yang lebih bagus, atau bahkan ambil lauk yang harusnya punya kamu di atas meja. Intinya, orang narsis ini bakal merasa punya hak yang besar sepanjang hidupnya. Sifat ketiga yang sering banget ada adalah kebutuhan akan perhatian. Jadi, orang yang narsis itu biasanya punya catatan atau pengingat spesial buat momen-momen penting, kayak pernikahan atau ulang tahun teman. Tapi, di sisi lain, mereka juga bisa agak susah kalau harus ngasih perhatian ke orang lain. Misalnya, kalau lagi ada acara penting buat orang lain, yang narsis bisa aja sengaja bikin ribut atau drama biar semua mata ngeluk ke arah mereka. Mereka bener-bener nggak suka jadi yang diabaikan, sampai bisa bikin masalah buat dapetin perhatian lagi dari orang sekitarnya. Jadi intinya mereka bakal berusaha keras buat nggak jadi yang luput dari perhatian. Dan kadang-kadang cara mereka buat diperhatiin itu bisa bikin gempar seisi ruangan. Sifat berikutnya yang sering ada pada orang narsis adalah kebutuhan akan kontrol. Mereka pengen banget pegang kendali karena itu cara buat jaga image mereka tetap oke dan superior. Tanpa kontrol total, mereka nggak bisa jaga kesan sempurna mereka. Mereka bakal pakai macam-macam trik manipulatif, kayak gaslighting buat bikin kita merasa salah ingat atau bombarding cinta yang bikin kita bingung dengan semua perhatian dan kasih sayang mereka. Pokoknya, mereka mau mengendalikan kita biar ngelakuin apa yang mereka mau. Kalau cara itu nggak berhasil, mereka biasanya ajak orang-orang di sekitar mereka yang kayak flying monkeys buat ikutan ngeramein dan nyalahin orang lain. Itu mereka lakuin buat jaga citra mereka yang oke dan nggak rapuh. Jadi, intinya mereka lakuin semua ini buat jaga bayangan kuat mereka. Padahal sebenarnya di dalam, mereka bisa aja rapuh banget. Ciri penting lainnya adalah bahwa orang narsis nggak punya batasan. Mereka butuh kontrol dan pengen semuanya jadi sempurna. Mereka susah ngeliat di mana kita berakhir. Dan mereka mulai, terutama kalau orang tua kita narsis dan kita anaknya. Mereka bisa ngerasa kita cuma jadi perpanjangan dari diri mereka, nggak mandiri. Apapun yang kita lakuin, baik atau buruk, buat mereka itu semacam cerminan. Kalau kita sukses, mereka mau ikutan happy dan nyerocos tentang prestasi kita. Tapi kalau ngelakuin sesuatu yang nggak mereka suka, mereka bisa ngamuk dan nyalahin kita dengan segala macam sebutan. Kurangnya batasan ini bikin hubungan sama orang narsis jadi susah banget. Kita nggak bisa bebas jadi diri sendiri. Dan kalau kita coba terapin batasan, mereka bisa reaksi keras atau pura-pura lupa percakapan sebelumnya.
Jadi, tempatnya nggak nyaman banget. Ciri utama lainnya adalah bahwa orang narsis nggak pernah mau ambil tanggung jawab. Mereka nggak bisa kasih maaf yang beneran kalau sesuatu nggak sesuai rencana. Mereka selalu cari kambing hitam di luar diri mereka, biar nggak perlu ngakuin kesalahan. Mereka bakal ngeluarin berbagai cara buat nyalahin orang lain, bikin malu, dan ngilangin tanggung jawab yang emang seharusnya mereka tanggung. Kalau mereka harus akui kesalahan, itu artinya seluruh image sempurna yang mereka bangun bisa runtuh. Jadi, mereka nggak mau ambil risiko itu. Sifat berikutnya adalah kurangnya empati. Dan ini benar-benar sulit dipahami sama orang lain yang punya empati. Empati itu kan kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Misalnya, kalau kamu lihat orang tersandung dan terluka, orang yang punya empati bakal langsung ngerasain kepedihan itu dan pengen bantu. Mereka bakal nyoba bayangin kayak gimana rasanya kalau mereka yang lagi dalam situasi yang sama. Tapi kalau orang narsis atau yang punya gangguan kepribadian narsisak, mereka nggak bakal merasa nggak punya empati itu. Mereka nggak bisa bayangin atau ngerasain gimana rasanya jadi orang lain. Mereka malah lebih suka kita ngerasa dan mikir kayak mereka. Kalau nggak, mereka bisa langsung jadi kesel, marah, dan ngamuk-ngamuk. Sifat terakhir yang mau aku bahas hari ini, tapi aku yakin masih banyak lagi. Jadi kalau kamu punya tambahan, jangan ragu buat komentar ya. Nah, sifat terakhir ini adalah pemisahan. Jadi, pemisahan ini sering banget terjadi di gangguan kepribadian ambang, BPD, atau juga di gangguan kepribadian narsis, NPD. Ini terjadi kalau kita punya pikiran ekstrim, kayak semua baik atau semua buruk, nggak ada abu-abu. Misalnya, kalau ada seseorang yang kita lihat lakuin sesuatu yang kurang bagus, kita yang punya kecenderungan narsistik bisa langsung ngerasa orang itu adalah orang terburuk yang nggak pantas ada di hidup kita. Kita bisa malu-maluin, nyalahin, atau bikin mereka merasa nggak penting. Atau sebaliknya, kalau ada orang baru yang kita anggap hebat dalam hidup kita, karena kita deket sama mereka, kita jadi anggap semuanya dari mereka itu luar biasa. Kita bisa overestimate pencapaian mereka. Kayak kalau ada yang wow atau orang penting di kerjaan kita, kita bisa aja overhype mereka dalam pikiran kita. Intinya, pemisahan ini bikin kita sulit lihat sesuatu dari sudut pandang yang realistis. Kita bisa kebawa perasaan dan nggak bisa lihat abu-abu dalam situasi atau hubungan kita. Oke guys, untuk menjawab judul pada thumbnail video ini, kita punya beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan A terdiri dari 4 pertanyaan dan pertanyaan B terdiri dari 4 pertanyaan juga yang bisa membantu kamu menilai apakah kamu atau orang lain memiliki kecenderungan narsistik. Kita mulai dari pertanyaan A. Apakah kamu merasa kasihan pada orang lain ketika kamu memikirkan jadi seorang narsisis? Apakah kamu cemas tentang perasaan orang lain dan takut membuat mereka marah? Apakah kamu cepat meminta maaf ketika kamu menyakiti perasaan orang lain? Apakah terlalu banyak perhatian membuatmu merasa gugup atau cemas? Kalau jawabanmu ya untuk semua pertanyaan itu, kemungkinan besar kamu bukan seorang narsisis. Itu berarti kamu punya empati, cepat meminta maaf, dan gak suka jadi pusat perhatian. Nah, sekarang pertanyaan B. Apakah kamu melihat teman atau keluargamu sebagai bagian dari dirimu sendiri? Apakah kamu sering merasa bahwa orang lain gak cukup baik untuk bergaul denganmu? Apakah kamu kesulitan meminta maaf atau sering menyalahkan orang lain dalam konflik? Apakah kamu kesulitan melihat situasi dari sudut pandang orang lain atau merasa sulit memahami perasaan orang lain? Kalau jawabanmu ya untuk semua pertanyaan B, ada kemungkinan kamu memiliki kecenderungan narsistik. Guys, penting banget buat konsultasi dengan profesional buat dapat penilaian yang lebih pasti. Secara keseluruhan, jika kamu nonton video ini dan ternyata kamu khawatir apakah kamu narsisis atau enggak, kemungkinan besar enggak kok. Aku lihat banyak orang yang empatinya tinggi juga sering mikirin hal kayak gini. Jadi jangan terlalu cemas. Nah, yang penting diingat, narsisis tuh nggak bisa merasakan perasaan orang lain. Mereka nggak punya empati dan nggak peduli sama perasaan orang lain. Jadi mereka juga nggak bakal peduli kalau mereka narsisis atau enggak. Kalau dibilang narsisis, mereka malah bakal nyalahin kamu dan bilang kamu yang salah. Jadi coba perhatiin lagi ciri-ciri dan gejalanya dengan tenang. Kemungkinan besar kamu bukan narsisis.
Semoga ini bisa ngurangin kekhawatiran atau ketakutanmu tentang hal ini. Ya udah teman-teman, itu aja nih yang bisa kita bagiin buat video kali ini. Kalau kalian suka atau ngerasa bermanfaat, jangan lupa kasih jempol ke atas dan subscribe. Drop pendapat kalian di komentar. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.